Baik, Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak. Kami dari kelompok 8 atas nama saya sendiri Nur Halisa dan rekan saya itu Nur Fitra Amalia. Adapun judul makalah yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu relasi media massa dan dakwah kontemporer. Materi yang pertama itu media sebagai agen sosialisasi agama. Alo Liliweri menambahkan setidaknya terdapat beberapa unsur dalam sosialisasi, yaitu yang pertama, dalam proses sosialisasi terkandung maksud dan cara bagaimana kebudayaan dibagi dan dipertukarkan. Yang kedua yaitu dari luar masyarakat dan dibagi atau dipertukarkan. Yang ketiga, ke dalam dan menjadikannya sebagai bagian dari penghayatan cara hidup yang terorganisir. Yang keempat yaitu proses membawa dari eksternal dan ke internal melalui learning. Kemudian yang terakhir yaitu melalui peran sebuah angin. Dalam hal ini, media menjadi agen agama untuk membagi dan menyebarluaskan kepercayaan, tradisi, gaya hidup, bahasa, aturan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu media sebagai sarana pembujuk atau persuasi. Salah satu cara untuk menyebarluaskan agama adalah dengan mengajak orang untuk menganut agamanya. Dalam ilmu komunikasi, hal ini dikenal dengan komunikasi persuasi. Bagi penganut suatu agama, hal ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dalam agama kitab suci Islam, Kristen, dan agama-agama. Setidaknya terdapat perintah yang menunjukkan akan perintah tersebut. Kemudian yang ketiga itu agama sebagai salah satu sumber eksistensi media. Dari paparan 2 poin di atas tergambar jelas bagaimana agama menggunakan media sebagai alat bantu untuk mempertahankan eksistensinya. Sebaliknya, media pun terbantu oleh keberadaan agama yang menggunakannya untuk berbagai macam kegiatan. Terlebih di negara-negara dengan penduduk multireligius seperti di Indonesia seperti ini. Kekuatan konstruksi sosial dari media merupakan hal yang sangat menarik yang tidak bisa ditinggalkan oleh agama. Isu-isu agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan media, terlebih di negara-negara belahan timur yang dikenal masih menjaga nilai-nilai leluhur keagamaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nur Fitra Amalia, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya yaitu Nur Harisa. Yang keempat yaitu kontraksi konten media dengan nilai-nilai keagamaan. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu pada masyarakat yang terbentuk konten media. Konten tersebut tidaklah semua baik, tergantung dari pengelola media. Media adalah salah satu alat atau komponen untuk mengantarkan sebuah pesan dalam aktivitas komunikasi. Tentunya dengan demikian pada saat ini media memiliki peran penting dalam proses penyampaian dan penyebaran informasi. Media merupakan komponen untuk mencerdaskan bangsa. Media harus menyajikan informasi yang aktual, faktual dan konstruktif yang tentunya tidak manipulatif, sehingga menjadi anak bangsa menjadi lebih mudah untuk berpikir lebih jernih. Yang terakhir yaitu bahaya konstruksi sosial media massa terhadap agama. Saat ini di mana teknologi media mulai berkembang pesat sehingga segala bentuk problem yang terjadi sebelum berkembang teknologi media seolah terreptasi dengan berbagai macam kecanggihan media. Kejadian saat ini pun dapat kita ketahui. Saat ini pula dengan mengakses informasi tersebut melalui media massa, baik televisi atau internet, dengan perkembangan pula masyarakat agraris di mana pada saat itu orang-orang pada saat itu orang
yang memiliki kekuasaan adalah orang yang memiliki kekuatan. Kemudian berkembang menjadi masyarakat industri, di mana pada masa itu orang memiliki kekuasaan adalah orang yang memiliki kekayaan. Ketika kita selalu diterpa oleh berbagai macam informasi melalui media massa tertentu, masyarakat pada akhirnya menjadi masyarakat informasi. Karakteristik media massa dalam menulis pesan dakwah. Menulis pesan-pesan dakwah di Quran perlu memperhatikan karakteristik media massa. Aspek Saiful Mutadi dalam buku jurnalistik pendekatan teori dan praktek mengemukakan karakteristik media massa sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi massa berlangsung berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikasi bersifat melembaga. Yang ketiga, pesan-pesan yang disampaikan bersifat umum. Yang keempat, pesan-pesan yang disampaikan lewat media yang digunakan. Yang terakhir, komunikasi bersifat heterogen. Terima kasih. Mungkin hanya itu pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator.